lu merasa sudah melakukan banyak hal, lu merasa sudah mencoba banyak hal, tapi terus menemui kegagalan. Sampai akhirnya lu putus asa, nyerah sama keadaan. Ya udah deh, gue jalanin aja hidup gue. Padahal sebenarnya kesempatan itu lu sendiri yang bikin, dan percaya atau enggak, keajaiban itu datangnya cuma bisa dari diri lu sendiri. Kalian pasti pernah dengar quotes yang bunyinya kegagalan adalah sukses yang tertunda, ya kan? Nah, kalau kita pikirkan benar-benar nih ya quotes ini, sebenarnya maknanya itu dalam banget. Ketika kalian mencoba satu hal, gagal lagi, sebenarnya ya mungkin dari perspektif yang satu ya, hasilnya memang belum ada gitu. Tapi gagal itu kan berarti at least kalian udah mencapai satu proses tertentu gitu. Kalian udah melakukan sesuatu untuk apapun yang kalian inginkan, itu bisa jadi urusan kerjaan, bisa jadi urusan studi gitu. Jadi sebenarnya kegagalan adalah sukses yang tertunda itu adalah satu quotes yang benar-benar dalam gitu kalau kita pikirin sama-sama. Kecuali lu bisa meramalkan masa depan gitu ya, lu nggak perlu gagal gitu, lu coba sekali langsung berhasil. Ya kalau gue bisa, gue juga mau kayak gitu. Cuman kan kita sebagai manusia tidak dibekali dengan fitur berupa penglihatan masa depan gitu. Jadi yang bisa kita lakukan ya udah, yang bisa kita kontrol sendiri adalah aktivitas kita. Semua orang punya waktu yang sama, 24 jam sehari ya kan. Mau orang yang sukses, mau orang yang gagal, direktur perusahaan atau orang yang anak muda yang baru lulus, baru nyari kerja, sama 24 jam seharinya gitu. Jadi sebenarnya itu cuma masalah gimana kita memaksimalkan apa yang kita punya aja gitu. Dan seringkali orang yang menyerah itu sebenarnya dia menyerah di saat sedikit lagi udah sukses gitu. Kalian pasti pernah lihat gambar yang ada penambang berlian yang atasnya udah menyerah mau pulang, padahal dikit lagi tuh berliannya. Sedangkan yang bawah dia terus persisten dan akhirnya sampai ke banyak berlian ini. Contoh ini deh, masalah nembak gebetan gitu. Kalian udah suka sama orang, wah PDKT segala macam, udah nyiapin hadiah-hadiah gitu ya, udah ngajakin keluar, ngajakin nonton misalkan. Tapi pas kalian menyatakan perasaan, terus dia nolak gitu. Nah, orang yang persisten akan mencoba lagi gitu dengan cara yang lain. Karena sebenarnya jalan menuju keberhasilan itu nggak linear gitu. Bisa jadi ada alternatif lain yang sebelumnya kalian nggak bisa lihat, sebelumnya mungkin kalian belum tahu jalannya itu ada gitu ya. Kalian tinggal pikirkan dan renungkan lagi aja, kira-kira dari apa yang sudah gue lakuin ini, apa yang bisa gue improve lagi, apa yang mungkin lebih baik untuk dilakukan, apa mungkin ada bisa sharing sama teman-teman atau sama orang tua, sama keluarga gitu. Karena orang lain pasti punya perspektif yang berbeda dari yang kita punya, dan bisa jadi perspektif itu adalah sudut yang kita nggak lihat tadinya. Sekarang gue pengen sharing beberapa hal yang bisa kalian ingat ketika kalian mungkin merasa ngedown atau kalian merasa wah semua yang gue lakukan kayaknya sia-sia nih, semua yang gue lakukan ujungnya cuma kegagalan aja gitu. Jadi ini ada beberapa poin yang mungkin bisa membantu kalian untuk selalu ingat. Yang pertama itu selalu ingat sebenarnya apa passion kalian. Karena ketika kita bisa mengenali diri kita sendiri gitu ya, kita tahu passion kita apa. Oh, passion gue main musik misalkan, atau passion gue bikin usaha gitu, atau doing bisnis sendiri gitu ya. Ada juga orang-orang yang kayak gitu. Ketika kalian melakukan sesuatu yang kalian suka, percaya deh nggak akan kerasa gitu. Ketika kalian harus bekerja keras, kalian harus benar-benar sampai berdarah-darah gitu ya, kalian akan dengan senang menjalaninya karena itu adalah sesuatu yang kalian suka. Dan masalah passion ini sebenarnya seringkali orang, apalagi anak muda zaman sekarang ya, dengan adanya sosial media itu kan menghasilkan satu, seolah-olah itu adalah standar gitu ya, bahwa oh teman gue yang ini dia udah kerja di sini nih misalkan, teman gue yang ini udah jadi manajer di perusahaan A misalkan, seolah-olah itu jadi standar gitu. Padahal kaitannya dengan passion tadi ya, passion itu kan sifatnya sangat subjektif dan itu individual gitu. Bisa jadi passion lu sama passion teman lu juga beda gitu. Jadi nggak apple to apple ketika lu compare, oh dia udah di sini sedangkan gue masih di sini gitu. In a way sebenarnya kalian harus
nggak perlu ngelihat kanan kiri, nggak perlu ngelihat standar yang udah ada sebelumnya gitu ya, tapi lihat ke dalam diri kalian sendiri. Sebenarnya passion kalian ini apa sih gitu, apa sih yang mau gue lakukan, apa sih yang gue bisa lakukan meskipun itu susah, tapi gue mau melakukan itu terusan gitu. Yang kedua, coba berhenti sejenak, duduk sebentar, ingat lagi orang-orang yang kalian sayang. Mungkin bisa keluarga, bisa pacar kalian atau istri yang udah punya istri atau anak yang udah punya anak gitu ya. Gue banyak ketemu orang untuk interview mereka gitu ya. Pertanyaan yang gue ajukan selalu, apa sih motivasi terbesar kalian dalam hidup gitu, atau motivasi kalian dalam bekerja yang paling besar gitu ya. Most of the time jawabannya itu nggak jauh-jauh dari keluarga, dari orang tua, dari keluarga kecil gitu ya, istri dan anak gitu. Dari situ gue menyimpulkan bahwa sebenarnya circle kita yang terkecil ini punya peranan yang sangat besar gitu untuk bisa bikin kita jalan terus setiap harinya gitu. Gue bangun tidur saat gue mikirin, oh iya, bapak ibu gue di rumah, gue harus membanggakan mereka misalkan, atau gue harus bantuin adik gue yang masih kuliah misalkan. Itu jadi motivasi yang besar yang kadang energi kita sendiri nggak cukup kalau cuman pakai motivasi kita sendiri gitu. Kadang kita harus relate ke orang-orang terdekat kita untuk dapet suntikan ekstra tenaga itu. Poin yang ketiga adalah, ini penting banget sih, ingat bahwa waktu itu nggak bisa diulang men gitu. Lo hidup ya, semua yang sudah terjadi, menyesal atau tidak, berhasil atau gagal, itu lu cuman punya satu kesempatan aja basically gitu. Dulu dosen gue di kampus ada yang pernah nge-tweet gini, manusia itu sebenarnya punya hidup 2 kali. Yang kedua dimulai ketika kita sadar bahwa hidup itu cuma sekali. Kita benar-benar cuman punya satu kesempatan aja gitu. Orang bisa nikah sekali 2 kali, orang bisa pindah kerja sekali 2 kali 3 kali, tapi semua yang kita lakukan dalam hidup, basically hidup yang kita punya ini cuma sekali aja gitu. Jadi kalian harus benar-benar manfaatin itu waktu gitu. Ketika kalian mungkin bingung atau gimana, sadar bahwa setiap detik yang terbuang untuk kalian diem, untuk kalian mengeluh, untuk kalian misalkan terlalu banyak mikir, overthink gitu ya, tentang apa yang seharusnya, tapi bukan apa yang bisa dijalani gitu misalkan. Itu poin yang ketiga. Yang keempat itu, nyesel itu nggak ada gunanya gitu. Ketika kalian memutuskan untuk berkeluh kesah gitu ya, aduh gue nyari kerja nggak dapet nih, padahal udah sampai medical check up padahal, tapi atau hasilnya failed gitu. Kalian bersungut-sungut dan terus membuang sampah dalam tanda kutip kayak gitu. Ya sah-sah aja sih sebenarnya, itu hak kalian untuk bisa mungkin kalian juga capek atau gimana, tapi pada titik tertentu kalian akan sadar bahwa menyesal tuh nggak akan merubah keadaan gitu. Yang bisa merubah keadaan ya kalian melakukan sesuatu, mikir lagi gimana caranya memperbaiki situasi yang ada, dan pada akhirnya ya kecil atau besar sebenarnya mengeluh itu nggak ada artinya, nggak akan merubah apapun. Oke, itu tadi beberapa poin yang bisa gue share. Mungkin kalian bisa relate juga ketika kalian mungkin lagi merasa down, atau kalau anak muda kan biasanya lagi strugglingnya di urusan kerjaan nih, urusan profesional. Ketika kalian udah menerapkan nih tadi beberapa hal yang gue share, mungkin kalian bisa menemukan lagi passion kalian apa. Kalian mungkin bisa coba-coba mulai lagi perjalanan kalian mungkin ya, mencari kerja atau opportunity baru. Yang belum punya kerja mungkin mau cari pekerjaan pertamanya, atau yang sudah punya kerja pengen cari kesempatan yang lebih baik. Nah, ini saatnya buat kalian untuk apply lagi di tempat yang tepat. Kalian pasti udah tau lah ya dari mana, nggak perlu gue sebut juga. Ada di sini. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe channel ini untuk masa depan yang lebih baik. Oke?